balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru di channel aku, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi sesuai dengan judulnya, di videoku kali ini aku bakal masih ngebahas tentang permainan yang bisa mengundang hantu atau memanggil hantu guys. Nah, pasti sebagian besar dari kalian udah tahu kan tentang papan Ouija ini. Nah, bahkan udah sempat pernah dibikin filmnya juga loh. Nah, jadi konon katanya papan Ouija ini bisa mengundang roh atau arwah guys. Nah, papan Ouija ini pertama kali diciptakan alias dibentuk itu di Cina pada tahun 1100 Masehi guys. Dan pada saat itu papan Ouija ini dianggap sebagai permainan yang dapat menghibur banyak orang guys. Dari Cina baru sampailah ke tangan Amerika Serikat guys. Nah, pada saat itu papan Ouija sangat populer di Amerika Serikat berkat 3 bersaudara Fox yang berasal dari New York guys. Nah, 3 bersaudara ini mengklaim alias mengatakan bahwa mereka mendapat pesan dari roh atau arwah yang mereka panggil menggunakan papan Ouija tersebut guys. Nah, maka dari itu mungkin karena omongannya tadi jadinya viral alias jadi populer gitu guys. Nah, jadi banyak banget nih orang yang penasaran tentang papan Ouija ini. Makanya papan Ouija ini mulai terkenal di Amerika Serikat guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu papan Ouija bentukannya itu kayak gimana, bentukannya kayak gini guys. Di dalam papan Ouija ini terdapat angka dan juga huruf. Angka yang berawal dari 0 sampai 9, kemudian juga ada huruf A sampai Z, kemudian juga ada kata yes, no alias ya, tidak. Kemudian juga ada kata goodbye alias selamat tinggal guys. Nah, pada permainan ini kita juga bakalan dapet alat penunjuk arahnya guys. Nah, kalau misalnya kalian mau coba tapi jangan dicoba-coba. Nah, jadi pertama itu kalian harus nyalain lilin dulu. Nah, kemudian kalian alias pemain dari papan Ouija ini harus membaca mantra dulu guys. Kalau ada tanda bahwa lilinnya itu kayak bergerak gitu, kalau misal kena angin kan pasti bergerak. Tetapi kalau misalnya pada saat kalian main nih, tiba-tiba lilinnya itu bergerak, itu artinya roh atau arwah itu sudah berdatangan guys. Nah, pada saat roh atau arwah itu sudah datang, kalian harus mengajukan berbagai pertanyaan guys. Jadi, tangan kalian itu diletakkan di atas alat penunjuk arah yang sudah dikasih tadi guys. Jadi kalian taruh di situ. Misalnya kalian mengajukan pertanyaan, misalnya nih yang sederhana nih, yang dasarnya kamu ada di sini. Nah, nanti alat penunjuk itu bakalan bergerak sendiri guys dan menunjukkan jawaban dari si arwah tersebut. Misalnya ke arah yes atau ke arah no gitu kan guys. Nah, kemudian misalnya kalian nanya lagi nih, kamu umurnya berapa? Nanti bakalan nunjukin yang di angka guys. Misalnya 1 sama 5 berarti 15 tahun gitu guys. Nah, begitupun juga dengan nama guys. Tadi kan ada huruf nih A sampai Z, berarti nanti bakalan bergerak sendiri tuh alat penunjuk arahnya. Misalnya ke arah C, L, A, R, A gitu guys. Nah, tapi inget guys, kalau misalnya kalian memulai permainan, kalian juga harus mengakhiri permainan tersebut guys. Konon katanya kalau misalnya kalian tidak mengakhiri permainan tersebut, maka roh atau arwah yang kalian panggil tadi, yang kalian undang, itu bakalan meneror kalian alias menghantui kalian guys. Nah, papan Ouija ini bisa ditemui di toko-toko mainan biasa guys, yang bukan terkesan angker atau misalnya keramat. Jadi kita bisa nemuin permainan papan Ouija ini di toko mainan yang biasa gitu guys. Nah, sekarang aku bakal ngasih tau kalian beberapa pengalaman orang-orang yang telah bermain papan Ouija ini guys. Nah, pengalaman pertama ini terjadi pada tahun 2007, di mana ada seorang pria yang bernama Joshua Tucker yang telah membunuh temannya sendiri yang bernama Donald, ibu, serta saudara perempuan temannya tersebut guys. Namun demikian, ibunya si Joshua ini malah menganggap anaknya ini sebagai seorang korban, bukan sebagai pelaku guys. Menurut ibunya, sebelum si Joshua ini menggorok saudara perempuan temannya dan juga ibu temannya itu sebanyak 90 kali,
Joshua diketahui telah bermain papan Ouija ini selama 45 menit guys. Joshua dan Donald itu diketahui berteman karena mereka berdua ini sama-sama menyukai pemujaan setan guys. Dan si Donald inilah yang membeli papan Ouija ini sehari sebelum kejadian guys. Pada hari kejadian pembunuhan, mereka berdua ini bermain papan Ouija dan mempertanyakan pertanyaan tentang keinginan mereka menjadi seorang pembunuh berantai guys. Sambil bermain, mereka juga meminum alkohol dan juga meminum sirup obat batuk guys. Nah, ketika mereka bertanya tentang korban pertama pembunuhan mereka, jawabannya adalah ibu guys. Nah, si Donald ini tidak ikut serta dalam pembunuhan ibunya tersebut, tetapi ia membereskan tempat kejadiannya guys. Ibunya si Donald ini bahkan sempat menekan tombol 911 untuk meminta bantuan. Tetapi apa? Tetapi terlambat guys. Ya, pada akhirnya si Joshua ini juga membunuh temannya si Donald ini. Jadi dia membunuh saudara perempuan si Donald, kemudian ibunya Donald, dan juga si Donald ini guys. Kejadian selanjutnya itu terjadi pada bulan Maret 1920 di mana seluruh kota California itu mengalami histeris massal guys. Dan pasalnya itu terjadi karena permainan papan Ouija ini guys. Semuanya ini dimulai dari ada 7 orang yang bermain papan Ouija ini. Kemudian mereka tiba-tiba menjadi bertindak gila dan langsung ditangani oleh petugas guys pada saat itu. Tetapi beberapa saat kemudian, keesokan harinya gitu, nah kegilaan itu seolah-olah menular kepada semua orang guys. Jadi semakin banyak banget orang yang bertindak tidak waras, bahkan polisi juga seperti itu guys. Ada salah satu polisi yang membuka seragamnya kemudian masuk ke dalam bank sambil teriak-teriak kayak gitu. Terus juga ada beberapa perempuan yang tidak pakai baju gitu sambil kayak ngomong bahasa apa gitu guys ya, kayak dia seolah-olah tuh bisa ngomong sama roh dengan jelas gitu guys. Hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak menjual papan Ouija ini lagi dalam batas-batas kota guys. Kejadian selanjutnya itu terjadi pada tahun 1933 guys. Dan pada saat itu ada seorang ibu dan juga anak sedang memainkan papan Ouija ini guys. Nah, pada saat ibunya ini sedang memain papan Ouija ini, alat dari penggerak si papan Ouija ini menyuruh putrinya yang berusia 15 tahun untuk menembak suaminya sendiri alias menembak ayahnya guys. Nah, ibunya ini bilang nih kepada anaknya bahwa ia ingin menikahi seorang koboi yang tampan dan menyingkirkan si Ernest alias suaminya ini dengan mudah guys. Nah, untuk memastikan langkahnya tersebut, mereka berdua ini bermain papan Ouija ini. Jadi mereka ini tujuan bermain papan Ouija ini untuk menanyakan kebenaran alias kepastian bahwa si ibunya ini mau menikah lagi sama laki-laki lain gitu guys. Nah, pada akhirnya si anaknya ini yang berusia 15 tahun menembak ayahnya sendiri dengan pistol, dan ayahnya ini tidak tertolong lagi pada saat mau dibawa ke rumah sakit guys, alias meninggal dunia. Nah, pada saat dimintai keterangan nih, si anaknya ini yang berusia 15 tahun ini bilang kalau misalnya papan Ouija itu tidak bisa dilawan, dan hingga pada akhirnya ia mendapatkan pengasuhan dari negara selama 3 tahun dan kemudian ia mendapatkan pengampunan guys. Nah, jadi itu beberapa pengalaman mengerikan yang terjadi pada saat bermain papan Ouija ini. Jadi masih banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang lain yang terjadi yang tidak kalah ngerinya guys. Oke, jadi menurut kalian nih, pengalaman mana nih yang paling mengerikan? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga guys? Nah, jadi sekali lagi jangan dicoba-coba ya guys. Oke, jadi sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tuh kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys. Sampai jumpa di lain hari. Dulur-dulur aku. Bye-bye.